Selamat datang di saluran 3 Strata, kelas menulis dan bahasa. Bersama saya, Rei Ananta, akan membahas hal-hal umum tentang dunia fiksi. Dunia fiksi adalah sesuatu yang sudah sangat akrab dalam keseharian kita. Mulai dari novel yang menemani malam sebelum tidur, hingga film dan serial TV yang membuat kita terus terngiang-ngiang, semuanya berakar dari dunia fiksi. Tapi, apa sebenarnya fiksi itu? Dan mengapa ia memiliki tempat yang begitu penting dalam hidup kita? Yuk, kita bahas lebih dalam. Pertama-tama, mari kita mulai dengan pengertian fiksi. Secara sederhana, fiksi adalah jenis tulisan yang dibuat dari imajinasi seseorang, dalam hal ini penulis, bukan dari fakta-fakta yang ada di dunia nyata, walaupun mungkin mengandung elemen-elemen yang terinspirasi dari sana. Fiksi tetaplah sebuah karya yang diciptakan untuk menyampaikan cerita, gagasan, atau pengalaman melalui narasi yang imajinatif. Misalnya, ketika kita membaca sebuah novel fantasi tentang seorang pahlawan yang melawan naga, kita tahu bahwa cerita tersebut bukanlah kenyataan. Namun, disitulah letak kekuatan fiksi. Ia membawa kita ke dunia baru, memancing emosi, dan seringkali mengajarkan kita sesuatu tentang diri kita sendiri atau dunia di sekitar kita. Sekarang, bagaimana fiksi berbeda dari non-fiksi? Non-fiksi berurusan dengan fakta dan realitas. Contoh nyatanya adalah hal-hal seperti biografi, sejarah, dan jurnalistik. Non-fiksi bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan bisa diverifikasi. Sementara itu, fiksi fokus pada cerita yang dibuat berdasarkan kreativitas penulis. Walaupun begitu, garis antara fiksi dan non-fiksi kadang bisa menjadi buram. Misalnya, dalam genre fiksi sejarah, penulis mungkin menggambarkan peristiwa nyata, tetapi menambahkan karakter atau elemen cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ini menunjukkan bahwa fiksi bisa menjadi alat yang kuat untuk mengeksplorasi sejarah atau realitas dengan cara yang lebih fleksibel dan mendalam. Selanjutnya, mari kita bahas unsur-unsur utama yang membentuk sebuah cerita fiksi. Ada beberapa elemen kunci yang selalu ada dalam fiksi. Pertama adalah plot. Plot adalah alur cerita, rangkaian peristiwa yang terjadi dari awal hingga akhir. Plot seringkali terdiri dari eksposisi, konflik, klimaks, dan resolusi. Kedua adalah karakter atau tokoh. Karakter adalah individu-individu yang menjalani cerita dalam karya fiksi. Karakter utama biasanya adalah protagonis, sedangkan karakter antagonis adalah yang menjadi lawannya. Ketiga adalah latar atau setting. Setting bisa berupa tempat dan waktu di mana cerita terjadi. Setting bisa sangat spesifik, seperti kota New York pada tahun 1920-an, atau lebih luas seperti di masa depan atau di dunia fantasi. Keempat adalah tema. Tema adalah gagasan atau pesan utama yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita. Misalnya, tema dalam novel bisa saja tentang cinta, kebebasan, atau perjuangan melawan kejahatan. Kelima adalah gaya penulisan. Gaya penulisan ini adalah cara penulis mengekspresikan diri dalam tulisan, termasuk pilihan kata, struktur kalimat, dan sudut pandang cerita. Gaya penulisan yang unik bisa membuat sebuah cerita terasa hidup dan berkesan. Kini, mari kita lihat berbagai genre fiksi yang ada. Genre adalah kategori atau jenis cerita yang memiliki karakteristik tertentu. Beberapa genre fiksi yang paling populer adalah fiksi ilmiah. Genre ini menceritakan tentang teknologi dan masa depan, seringkali berlatar di luar angkasa atau dunia yang berbeda. Contoh klasiknya adalah Dune karya Frank Herbert. Fantasi. Genre ini menghadirkan dunia imajinatif yang penuh dengan sihir, makhluk ajaib, dan petualangan. The Lord of the Rings karya J.R.R. Tolkien adalah contoh yang sangat terkenal. Roman. Genre ini fokus pada hubungan asmara antara karakter utama. Genre ini sangat populer, dengan contoh seperti Pride and Prejudice karya Jane Austen. Misteri. Genre ini berupa cerita yang berputar di sekitar penyelesaian sebuah teka-teki atau kejahatan. Novel-novel detektif seperti karya Agatha Christie adalah contoh dari genre ini. Horor. Genre ini bertujuan untuk menakut-nakuti atau menciptakan ketegangan melalui unsur supernatural atau situasi yang mengerikan. Misalnya, Dracula karya Bram Stoker. Lalu, mengapa fiksi begitu penting? Selain menjadi sumber hiburan, fiksi juga berfungsi sebagai cermin bagi masyarakat. Melalui cerita, penulis bisa mengangkat isu-isu sosial, politik, dan moral
serta menyampaikan kritik atau pesan yang mendalam. Fiksi juga memperluas wawasan kita. Dengan membaca fiksi, kita bisa mengalami kehidupan dari sudut pandang yang berbeda, merasakan emosi yang mungkin belum pernah kita rasakan, dan memahami kompleksitas kehidupan yang mungkin tidak kita alami secara langsung. Sedikit tentang sejarah fiksi. Fiksi telah ada selama ribuan tahun, dengan akar yang bisa ditelusuri hingga cerita-cerita lisan yang dituturkan dari generasi ke generasi. Dalam bentuk tertulis, fiksi mulai berkembang pesat pada abad ke-18 dan 19 dengan munculnya novel-novel seperti Don Quixote karya Miguel de Cervantes dan War and Peace karya Leo Tolstoy. Sejak saat itu, fiksi terus berkembang dengan genre-genre baru dan gaya penulisan yang semakin bervariasi. Teknologi digital juga membuka peluang baru bagi fiksi, dengan platform-platform seperti e-book dan audiobooks yang membuat fiksi semakin mudah diakses oleh siapa saja. Itulah gambaran singkat tentang apa itu fiksi, unsur-unsurnya, berbagai genre yang ada, dan mengapa ia begitu penting dalam hidup kita. Fiksi bukan hanya tentang cerita yang menghibur, tapi juga tentang mengeksplorasi gagasan, emosi, dan kehidupan itu sendiri. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas lebih dalam tentang dunia fiksi yang menarik. Terima kasih sudah menonton.